Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat dari seluruh sekolah yang merupakan sasaran dari kegiatan pelatihan pemanfaatan TIK tahun 2024 yang dilaksanakan oleh BPGP Provinsi Jawa Barat. Atas nama BPGP Provinsi Jawa Barat, saya selaku fasilitator Erwin Teja Sumantri dengan resmi membuka kegiatan pelatihan TIK 2024. Alhamdulillah kegiatan kita sudah dibuka Bapak Ibu, dan selanjutnya sesuai dengan target atau sasaran ada 20 sekolah yang diundang dalam kegiatan pelatihan ini. Namun saat ini yang hadir ya belum semua bisa hadir, dan kita sambil menunggu kita akan memulai saja rangkaian kegiatan, yaitu materi-materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini dengan target selama 4 hari dan setiap hari dengan waktu yang berbeda ya. Untuk hari pertama hari ini targetnya adalah 6 jam pelajaran, kemudian hari kedua 5 jam pelajaran, hari ketiga 6 jam pelajaran, dan hari keempat itu 5 jam pelajaran. Total 22 jam, dan kegiatan pelatihan ini langsung ditayangkan melalui channel YouTube Erwin Teja Sumantri. Mohon izin Bapak Ibu yang nanti untuk Bapak Ibu yang saat ini tidak dapat hadir ya, tidak dapat hadir karena suatu hal, silakan bisa nanti menyaksikan rekamannya di link YouTube yang sudah saya share. Nah, Bapak Ibu, untuk materi yang pertama pada hari ini ya, tentu saja kita akan berkenalan terlebih dahulu ya, tidak kenal maka tidak sayang ya. Saya mohon izin ya akan share ya, akan share screen. Saya akan share screen materi. Nah, ini materi sekaligus juga ada profil saya. Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Perkenalan, ini dari saya pribadi. Ini saya, nama lengkap Erwin Teja Sumantri SPD, Bapak Ibu. Saya adalah guru SDN 1 Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kemudian, alhamdulillah, saat ini saya bertugas sebagai Kokapten Belajar ID Kota Banjar. Jadi domisili di Ciamis, namun untuk tugas ya, tugas untuk proses transformasi digital yaitu di Kota Banjar sebagai Kokapten. Kemudian yang ketiga yaitu Google Certified Trainer atau GCT. Ini merupakan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Google ya, bekerjasama dengan Kemendikbudristek. Kemudian yang keempat yaitu sebagai Google Certified Educator, ini juga sama ya, program dari kerjasama Kemendikbud dengan Google. Dan berikutnya yang kelima, saya adalah narasumber berbagi praktik baik NSBPB untuk IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Kemudian yang keenam, saya adalah guru penggerak angkatan 7. Dan selanjutnya pengajar praktik angkatan 11. Kemudian saya juga bertugas sebagai tim transformasi digital Jawa Barat. Dan yang terakhir ada sebagai pengurus SLCC PGRI Kabupaten Ciamis. Nah, mudah-mudahan ini untuk biodata atau profil saya ini bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya kita akan berkenalan dulu nih Bapak Ibu. Nah, kita akan kenalan dulu. Silakan Bapak Ibu memperkenalkan namanya masing-masing ya. Ya, perkenalkan biodatanya selengkap-lengkapnya. Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Dari Pak Asep, boleh Pak Asep, silakan.
Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Mohon izin perkenalkan, saya dari perwakilan SMP IT Al Azkia Talegong. Mohon izin perkenalkan, nama saya Wildan Sopian Bapak. Namun ini pakai ID belajar Pak Kepala Pak. Mungkin sekian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Asep Sopian. Selanjutnya Pak Maulana, boleh silakan Pak Maulana memperkenalkan diri ya. Izin perkenalkan Pak. Mangga. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf Hidayatullah. Saya perwakilan dari SMP IT Tariqul Huda di Kabupaten Garut, Sukawening. Kegiatan sehari-hari ya ke sekolah Pak. Ya, mantap. Pak Aceng ini udah berkeluarga atau masih single Pak Maulana? Alhamdulillah udah berkeluarga. Sudah berkeluarga ya, tapi kelihatan ini masih sangat muda ya. Oke, luar biasa. Selamat datang Pak Halim. Itu kebetulan kepala sekolah saya Pak. Alhamdulillah ini ya, datang ini Pak Mantrinya nih, Pak Kepala Sekolahnya. Oh. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf saya baru bisa bergabung, kebetulan ini teh lagi sekalian lagi ngaji juga gitu. Perkenalkan, saya dari Tariqul Huda ya, itu ada Pak Yusuf lah perwakilannya. Ya, Pak Erwin ya, terima kasih ya Pak Erwin sudah direpotin sama Pak Yusuf. Oh, tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa. Alhamdulillah ya bisa silaturahmi Pak. Bisa. Oke, siap. Pak Erwin nggak apa-apa ya kalau habis sambil ngaji ngawuruk santri. Boleh, mangga Pak. Silakan Pak. Santai saja Pak. Santai saja, mangga. Ya, terima kasih. Nuhun Pak Erwin. Mangga. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita ini orang Garut semua ya. Oke, dari TK Naswa Leles. Nah, ini silakan dari TK Naswa Leles. Ini bersama Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari TK Naswa. Perkenalkan, nama saya Wiwin Winarti. Di sini saya bersama guru, Pak. Dengan siapa, Bu? Ada Ibu Sapitri. Oh, ya, alhamdulillah. Oke, siap. Dengan gurunya ya, tapi satu ini ya, satu. Iya, Bu. Pak. Barengan gitu ya, Bu ya? Satu sekolah. Oh, satu sekolah. Iya, Pak. Jadi ini masuknya masing-masing akun Bu atau satu laptop Bu? Masing-masing Bapak. Oh, masing-masing ya, alhamdulillah. Oke, sip. Ya. Terima kasih Bu. Kemudian ya, sama-sama Pak. Ibu Wiwin silahkan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Wiwin Winarti dari TK Naswa. Kegiatan sehari-hari mengajar, Pak. Alhamdulillah. Jadi ini masih satu sekolah ya dengan Ibu Sapitri. Ibu Fitri ya. Ibu Sapitri. Iya. Oke. Sapitri itu yang memakai akun TK Naswa, Pak. TK Naswa ya. Oke, ini kepala sekolahnya Ibu Sapitri ya. Wiwin, Pak. Oh, Ibu Wiwin. Oh, Ibu Wiwin ya. Oke, luar biasa. Mantap sekali. Ya. Kemudian untuk gurunya ada berapa orang Bu di TK Naswa, Bu? Gurunya 5 Bapak, dengan saya 6. 6 orang ya dengan Ibu Wiwin selaku kepala sekolah ya. Kepala sekolah iya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Kemudian Ibu Nita, silakan Ibu Nita untuk memperkenalkan dirinya. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin opname, ini masih di luar, ada kebetulan ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan nanti setelah selesai dari sini bisa ganti perangkat untuk bisa on cam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nita Tazkiyah. Saya perwakilan dari TK Islam Bintang Cendekia, tepatnya ada di Kecamatan Garut Kota. Saya sebagai kepala sekolah, alhamdulillah untuk keseharian terlibat di aktivitas ngajar juga untuk anak-anak usia dini. Namun untuk aktivitas lainnya ada sebagai asesor Ban PDM Jawa Barat juga. Itu mungkin Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nita Tazkiyah yang selain sebagai kepala sekolah juga beliau tidak segan yang langsung turun untuk terlibat dalam mengajar ke peserta didik dan juga sebagai asesor di Ban PDM ya Bu ya? Ban PDM. Iya betul Pak. Luar biasa sekali ini kita kehadiran Ibu asesor nanti juga bisa sharing, nanti berbagi ya Bu ya. Insya Allah sama-sama belajar Bapak, Insya Allah. Terima kasih. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dalam kegiatan pelatihan ini kita sifatnya itu berbagi ya, saling berbagi informasi khususnya di bidang IT atau TIK. Jadi nanti tidak terus ya full dari saya gitu ya. Ini saya di sini hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi kegiatan kita. Nah, nanti Bapak Ibu juga boleh berbagi. Nanti barangkali ada pengalaman suka dukanya ya. Suka dukanya memanfaatkan TIK di sekolah masing-masing sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya, saya juga belajar dari Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu juga mendapatkan informasi ya oleh-oleh dari saya. Nah, seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu ini yang muda-muda pasti pengalamannya di bidang ngoprek, yang ngotak-ngatik perangkat TIK ini udah punya cerita ya, punya cerita kisah masing-masing gitu, suka dukanya. Oh ya, tadi kita lanjutkan kembali perkenalannya. Kita baru sampai ke Ibu Nita ya. Terakhir. Sekarang Pak Dede. Pak Dede hadir, masih hadir Pak Dede? Hadir Bapak. Nah, silakan boleh. Assalamualaikum. Memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sebelumnya telah memberikan waktu. Perkenalkan, nama saya Dede Depi Nuriana dari SMP IT Arobaniah, Bapak. Ya. Kebetulan, alhamdulillah pada hari ini saya bisa menghadiri agenda ini dan dibarengi dengan guru saya, Bu Sipa Nurasipia, Bapak. Insya Allah dari SMP IT Arobaniah hadir 2 orangnya, Pak. Alhamdulillah. Itu yang Bu Nur, Bu. Yang namanya Nur, Bu. Pak. Dari SMP IT Arobaniah. Dengan Ibu Nur Sipa ya. Betul. Iya Pak, saya. Ini yang kepala. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nur. Perkenalkan, nama saya Sipa Nur Aspia. Saya staf pengajar di SMP IT Arobaniah, Pak. Oke, kegiatan sehari-hari mengajar saja. Mengajar ya, Bu. Oke, ya. Siap, mantap. Kalau di TK itu tidak ada TIK sebetulnya ya Bu ya, tidak ada mata pelajaran TIK ya? Ada TIK? Tidak ada Bu? Pak. Tidak ada ya? Oke. Ya, terima kasih Bu Nur. Selanjutnya ada Ibu Fatmah. Ibu Fatimah ini ya. Oh, Fatmah. Ibu Fatmah silakan, boleh memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmah Maskuro. Saya dari SMP Plus Salaman Sukarsmi Garut. Di SMP Plus Salaman saya kebetulan sebagai wakasek kurikulum sekaligus mengajar TK. Kebetulan latar belakang saya di jurusan teknik informatika di IT juga. Kegiatan saya di luar SMP
Salaman, saya juga sebagai kepala administrasi di Madrasah Fauzaniyah. Terus saya juga pernah mengajar di SMP Alam Bandung sebagai guru TK dan kepala bagian komputer, lab komputer. Begitu aja Pak. Iya, terima kasih Bu Patnah. Wah, ini mantap. Ini pengalamannya di bidang TIK ini ya. Selain sebagai wakil ya, wakil kepala sekolah ya Bu ya. Juga pernah mengajar juga di SMP. Di SMP apa tadi? Di SMP Asalam. SMP Asalam. Di SMP Asalam Bandung. Bandung luar biasa. Kalau sekarang Ibu di Garut ya tugasnya. Di Garut. Ya, tugas di Garut. Tugas di Garut, alhamdulillah luar biasa Bu Patmah ini. Nanti kita bisa sharing juga ya bersama Bapak Ibu yang ada di sini pengalamannya lebih jauh lagi untuk materi-materi berikutnya ya Bu ya. Siap. Saya juga masih belajar, Bapak, minta bantuan ininya dari Bapak dan teman-teman di sini. Iya, siap. Oke. Kemudian Pak Adewandi. Pak Adewandi hadir, Pak Ade? Pak Ade suaranya tidak ada. Pak Ade. Kalau Pak Ade dengan Pak Maulana itu satu sekolah ya Pak Ade ya? Pak, saya sama Cimalim. Oh, beda ya. Ini perkenalan sambil kita mengecek mic Bapak Ibu. Halo Pak Ade, ini ininya mic-nya belum masuk ya Pak Ade ya? Mungkin kendala jaringan atau laptop. Mungkin kendala sinyal Pak. Dari sini saja bisa Pak. Oh iya, tidak apa-apa ya. Video itu. Pak, animator itu? Kaki juga habis. Ya, yuk. Kaki atau Mama Bel, Bapak di meeting. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, silakan. Izin pindah channelnya Pak karena mungkin mic-nya kurang bagus Pak. Oh, ya, ya. Silakan Pak. Nah, perkenalkan nama saya Adewandi. Di sini mengajar di SMP IT Al-Azkiyah Pak. Saya ikut Zoom ini karena ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, alhamdulillah luar biasa. Pak, ya, Pak. Pak Ade ini dengan Pak Asep berarti ini kolaborasi ya berdua ya? Ya Pak. Ya betul Pak. Oh ya. Bagus ya, mantap mantap sih. Ini laptopnya pakai yang laptop. Dari SMP Al-Azkiyah itu nggak hadir Pak. Oh ya. Ya hadir semua. Siap siap mantap. Ada Pak Asep, kemudian juga ada Pak Ade ya satu sekolah. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Ade. Ya, mangga silakan ya. Boleh ke akunnya kembali ya. Nah, ini tinggal pindah ini meja kayaknya yang deket. Ya Pak, pindah meja. Nah, ini saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu. Ya, ini kan sebetulnya kalau lihat waktu ini waktunya kita istirahat ya, waktunya pulang. Nah, berbeda kalau di SMP, mungkin di SMP SMA masih waktunya ngajar ya jam lewat 13 itu. Karena full day kalau di TK, di PAUD ya, TK, SD ini jam segini ini udah waktunya mungkin istirahat atau pulang. Tapi saya sangat salut kepada Bapak Ibu yang masih semangat lah, semangat untuk belajar ya. Kemudian semangat untuk mengikuti pelatihan.
Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita semuanya sudah berkenalan. Mudah-mudahan dalam waktu 4 hari ini kita akan semakin kenal. Ya. Nah, sebelum kita belajar, saya akan meminta ya Bapak Ibu untuk menggenggam tangan ya, kita sama-sama menggenggam tangan Bapak Ibu. Nah, genggam tangan dengan erat-erat. Silakan genggam tangan. Kemudian Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu memegang sesuatu yang berharga pada tangan ini. Nah, sudah Pak. Ya, memegang sesuatu yang berharga pada tangan ini. Nanti saya akan tanya apa yang Bapak Ibu pegang. Nah, silakan Bapak Ibu bayangkan atau ciptakan dulu. Kira-kira kalau Bapak Ibu diminta memegang sesuatu yang berharga, apa? Nah, isinya yang pegang itu ya. Dan sesuatu yang berharga ini jangan sampai jatuh kepada orang lain. Meskipun dibujuk ya dengan sogokan uang ya ataupun ancaman, intimidasi, tetap Bapak Ibu memegang sesuatu ini dengan kuat. Ya, sesuatu ini bisa benda atau juga bisa hal yang lainnya. Oke, nah ini saya ingin bertanya kepada Ibu Fatmah. Ibu Fatmah, kira-kira apa yang Ibu genggam ini yang berharga itu? Boleh bercerita? Saya tahu ya, tapi pas Bapak bilang yang berharga, yang saya bayangkan langsung tangan anak saya. Oh, tangan anak Ibu, wah luar biasa ini ya. Kelihatan sekali bahwa ini adalah Ibu seorang bunda yang sangat melindungi anaknya ya, perhatian ya, dengan refleks itu megang anak. Kenapa tangan anaknya sampai dipegang gitu, Bu? Kenapa anaknya? Apakah kebetulan saya tuh cuma baru punya anak satu, Pak. Oh iya. Baru punya anak satu-satunya dan sekarang lagi masa-masanya baru mulai masuk SD, jadi baru masa saya sekolah yang tadinya diantar, sekarang tuh udah nggak diantar, belajar makin. Jadi, tadi tuh yang kebayang. Langsung kebayang anak kalau disuruh megang. Iya. Anak. Tidak kebayang bapak namanya enggak ya, langsung anaknya. Kebayang oge, Pak, kebayang oge. Ya, luar biasa ini ya. Terima kasih. Kemudian Pak Maulana, apa yang terbayang nih kalau diminta untuk memegang sesuatu yang berharga? Silakan. Kesuksesan, Pak. Kesuksesan. Oh, apa Pak? Megang apa? Kesuksesan, Pak, ingin membahagiakan kedua orang tua sama keluarga. Oh ya, alhamdulillah. Jadi yang digenggam itu adalah sukses ya. Kesuksesan, jangan sampai terlepas. Pak. Oke, luar biasa ya. Kemudian yang lainnya Pak Dede. Ada Pak Dede dipraktekkan Pak Dede? Apa yang dipegang? Ya, halo Pak. Ya Pak. Yang dipegang hanya 2 Pak untuk saat ini. Apa? Insya Allah yang pertama sehat lahir batin ya untuk semuanya, terutama untuk keluarga dan yang lainnya. Terus yang kedua itu harapan Pak. Banyak sekali pengharapan di tahun hari ini, mudah-mudahan menjadi doa untuk semuanya. Harapannya yaitu pertama supaya jadi doa, harapannya yaitu keberlanjutan pendidikan Pak, keberlanjutan pendidikan untuk masa depan yang lebih baik lagi lah. Jadi rencananya Pak Dede ini ingin kuliah lagi atau bagaimana Pak? Ya maksudnya pendidikannya untuk sekolah, lingkungan sekolah Pak. Kebetulan kan ingin ditingkatkan kenyamanan, terus dan lain sebagainya Pak lah di lingkungan sekolah gitu. Kumargi sekolahnya masih kene bertahap gitu, namanya lungsur kamari izin kan Pak, masih kene banyak kekurangan yang harus banyak diperbaiki gitu. Luar biasa, mantap ya, siap. Jadi bukan memegang suatu ini Pak Dede bukan untuk kepentingan pribadi ya, justru untuk lembaga ini prioritas ya. Iya, Pak. Bukan. Prioritas insya Allah. Biasa.
Kemudian ada juga yang praktek ini megang suatu, Ibu Wiwin barangkali bisa bercerita. Cerita lah. Ya, Pak. Keluarga, Pak. Keluarga yang digenggam, Iya. Keluarga ya, yang harus digenggam erat. Nah, kenapa? Iya, Pak. Karena nomor 1, Pak. Nomor 1 keluarga, ya. Luar biasa. Sesibuk apapun tetap nomor 1 adalah keluarga. Keluarga. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Wiwin. Kemudian Ibu Nur Syifa. Kalau saya sama kayak Ibu Wiwin karena sebagai ibu rumah tangga yang paling berharga pasti keluarga, Pak. Waduh, luar biasa. Kenapa? Karena ya keluarga adalah orang-orang yang paling menerima saya apa adanya. Saja. Waduh, luar biasa. Ini kita hari ini belajar banyak nih dari ibu-ibu ya, mendapatkan inspirasi. Ternyata anak, keluarga ini adalah suatu hal yang paling berharga. Bahkan ada sinetronnya, film Ya, itu ya, keluarga apa Bu? Keluarga Cemara ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, kan ada lagunya juga ya? Iya, Pak. Ya, bahkan saya sangat terinspirasi dari Miss Indonesia tuh. Katanya kenapa? Karena sejauh apapun kita pergi, kita akan kembali ke rumah kita, yaitu keluarga. Waduh, mantap nih, luar biasa nih, ibu-ibu. Keluarga Bu Fatma, Ibu Nur, kemudian Bu Wiwin juga ya. Keluarga nomor 1, karena kita kemanapun pergi akan kembali kepada keluarga. Dan kemudian waktu bersama keluarga, Bapak Ibu, kebersamaan bersama keluarga itu tidak bisa diulang lagi. Ini akan kita baru sadar setelah beberapa tahun kemudian ya, anak-anak kita sudah dewasa, padahal baru kemarin kita gendong, ini tidak terasa. Saking ya bahagianya bersama keluarga. Tapi kadang ada jarak juga kita dengan keluarga ya, karena banyak momen-momen yang hilang begitu saja karena kita terlalu sibuk mengurus urusan dunia, karir dan lain-lain, ya keluarga kita tinggalkan. Ini luar biasa, ini terima kasih ini dari ibu-ibu mengingatkan saya juga ini sebagai seorang ayah ya. Pak Seng Halim barangkali akan berbagi, silakan apa yang harus kita genggam erat Pak dalam hidup ini. Maka Pak, barangkali ada pengalaman yang lain yang berbeda. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Erwin, mohon maaf tadi Abi tidak bisa mengikuti dari awal, ya mohon dimaafkan karena kebetulan jadwalnya ngawuruk dulu gitu. Nah, tadi saya juga kan sambil mendengar gitu penjelasan dari Bapak lo kemudian dari peserta yang lainnya. Kalau berbicara masalah apa yang menjadi sesuatu yang sangat penting lah, dan seperti itu barangkali tadi makanya ada ibu-ibu yang pasti berkaitan dengan masalah keluarga gitu kan. Kalau Abdi pribadi, kalau saya pribadi Pak Erwin, kita berbicara masalah apa yang bilang ataupun sesuatu yang harus diperjuangkan ataupun dijaga ataupun dipegang dengan erat-erat. Kita berbicara masalah perjuangan, ya perjuangan di sekolah. Soalnya ketika mendirikan sekolah bukan semata karena apa-apa, ya memang yang paling terpenting bagaimana kemudian itu, apalagi saya yang pernah kuliah gitu kan, pribadi saja terutama untuk halayak banyak orang, terkhusus lagi untuk generasi selanjutnya, meskipun dengan kebatasan ya yang disampaikan, dan yang akhirnya memang kembali lagi berkaitan dengan masalah
ya keluarga gitu kan, secara tidak bagaimana kemudian kita itu bisa berdampak bukan hanya pribadi saja, keluarga pribadi saja, termasuk lingkungan, bukan hanya sebatas lingkungan yang ya lingkungan sekitar kita, akan tetapi ya ingin berefeknya itu ke sesuatu yang luas gitu kan. Makanya ketika Allah takdirkan khususnya abdi pribadi gitu kan, bergelut di perjuangan di atas nama pendidikan, ya alhamdulillah lah, memang itu yang kita pegang terus sampai hari ini gitu kan. Apalagi dengan ikhtiar kementerian, bahkan Nabi merasa bahagia ketika ada pelatihan yang sekolah kemarin itu dikasih fasilitas berupa Chromebook, ada penguatan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi bukan berarti Abi tidak membahaskan berkaitan dengan masalah keluarga, memang ya simpulnya ya pasti sama gitu kan. Ketika kita bisa merubah ataupun mengikhtiari generasi untuk kedepannya yang berkaitan dengan masalah intelektual, ya insya Allah akan berdampak ke hal yang lain. Jadi yang saya pegang sampai hari ini memang ketika bicara di perjuangan, ya perjuangan yang skupnya bukan hanya sebatas di internal saja, akan tetapi bagaimana supaya kemudian pemanfaatan itu bukan hanya di internal pribadi, akan tetapi untuk seluruhnya. Mungkin seperti itu Bapak Erwin, mohon maaf Abi mada ngobrolan ngalir heula inti nama kadinya Pak Erwin, semangat, sing sehat, guru-guru tarang kepala sekolah anu sanesna sing semangat deui, sing sarehat, ya abdi oge tamu masih kene belajar lah, asa teu layak jeung kepala sekolah oge isin tah. Kedahna mah Pak Yusuf kepala sekolahna Pak Erwin. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Pak Alim, luar biasa, ini sangat religi sekali, sangat filosofis ya. Jadi Pak Halim ini terlihat ini sebagai seorang pemimpin yang luar biasa nih ya. Yang beliau genggam itu adalah perjuangan ya, perjuangan yang saat ini memang harus terus perjuangkan, yaitu sekolah, pendidikan yang nantinya akan berdampak juga kepada seluruh aspek, termasuk juga kepada keluarga. Nah, jadi otomatis lah ini keluarga juga menjadi hal yang masuk ya ke dalam ranah atau ke dalam wilayah tersebut. Nah, apapun yang kita genggam Bapak Ibu itu adalah suatu nilai yang sangat berharga bagi kita semua. Dan ini memang di luar materi ya, tapi ini hanya sebagai rangsangan saja Pak Halim. Rangsangan supaya kita bisa lebih akrab, lebih mengenal begitu ya. Lebih fokus sebelum kita ke materi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana perkenalannya, cukup ya? Cukup dulu? Iya Pak. Kenalah 4 hari ya, selama 4 hari. Seperti itu. Kita akan langsung ke materi. Nah, inilah materi kita Bapak Ibu yang sudah di-share oleh BPGP melalui link s.id pelatihan TIK CB 2024. Nah, pada bagian link ini terdapat beberapa menu yang nanti bisa Bapak Ibu cek ya, bisa Bapak Ibu pelajari. Yang pertama registrasi. Nah, untuk poin ini udah saya sosialisasikan beberapa hari sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya sudah melakukan registrasi di Simadu. Kenapa kita harus melakukan registrasi di Simadu? Supaya nanti aktivitas kita tercatat Bapak Ibu. Bukan hanya untuk kegiatan kali ini saja, tapi kegiatan-kegiatan lainnya yang nantinya dilaksanakan oleh BPGP Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu nanti akan memiliki rekam jejak atau track record yang langsung disimpan di sistem Simadu. Nah, apakah Bapak Ibu sudah melakukan registrasi ya untuk kegiatan ini semua? Sudah ya, yang melalui barcode kemarin? Sudah Pak.
Ya, alhamdulillah. Bagi yang belum berhasil, silakan dicoba terus Bapak Ibu. Dan apabila diminta untuk membuat akun, silakan membuat akun. Sudah Pak. Nah, untuk loginnya menggunakan nick ya. Menggunakan nick dan juga password yang dibuat oleh masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah surat tugas, fasilitator, dan peserta. Nah, Bapak Ibu juga nanti boleh mengecek di sini apakah surat tugas saya sudah masuk ke sistem ini atau belum. Ya, ini menunya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga nanti mengisi kehadiran, yaitu melalui menu presensi peserta dan fasilitator. Nah, ini supaya tercatat. Dan ini sifatnya Bapak Ibu wajib ya, supaya kita mendapatkan sertifikat dengan bobot 22 jam. Kemudian juga ada panduan kegiatan. Nah, ini panduan kegiatan boleh dibaca-baca. Kemudian ada materi pelatihan. Kemudian hasil diskusi dalam lembar kerja. Nanti ada suatu hal yang akan kita diskusikan juga nanti ya. Kemudian ada rencana tindak lanjut. Ada dokumentasi pelajaran. Kemudian ada rekaman gitu. Pengajuan kuota. Nah, ini ada link untuk pengajuan kuota. Nah, sekarang kita menginjak ke materi yang pertama mengenai pentingnya pemanfaatan TK, yaitu Chromebook. Nah, yang pertama, kenapa perlu cerdas berliterasi digital? Nah, ini ada beberapa alasan yang bisa menjawab pertanyaan pada slide yang pertama ini ya. Yaitu kita berada di zaman serba digital, ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, era industri 4.0 menuju society 5.0. Wah, ini tidak terasa, ini pada saat kita kuliah kemarin, ini dibahas tentang industri 4.0. Nah, tiba-tiba sekarang kita udah loncat lagi ke society 5.0. Ini sangat cepat proses karena perkembangan dari teknologi digital tadi. Kemudian mayoritas penduduk dunia, Bapak Ibu, yaitu generasi milenial dan generasi Z yang sudah hidup dan berdampingan dengan teknologi informasi. Kalau saya mungkin masuknya ke generasi Z, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah generasi milenial. Ya. Kemudian banyak keuntungan dengan cerdas berliterasi dan digital. Kemudian ada transformasi digital satuan pendidikan. Nah, transformasi di sini maksudnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan. Jadi teknologi yang kita miliki baik berupa Chromebook maupun alat-alat perangkat TK yang lainnya yang dimiliki oleh sekolah ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mendukung transformasi. Nah, transformasi ini merupakan perubahan dari manual ke IT atau kecerdasan buatan dan lain-lain ya. Nah, kenapa perlu transformasi? Ini menguatkan kecakapan ABA 21 peserta didik, yaitu literasi digital. Sehingga perlu difasilitasi ragam aktivitas peserta didik dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Nah, berikutnya, siapa yang perlu transformasi? Nah, yang perlu transformasi yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidikan, ya, perlu menciptakan ekosistem transformasi pembelajaran termasuk pada bagian teknologi. Jadi sebetulnya aktor, peran, atau elemen yang perlu melaksanakan transformasi ini yaitu seluruh yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah, pendidik, dan tenaga pendidikan. Kemudian kapan transformasi dilakukan? Nah, kapan transformasi kita lakukan? Ini segera ya, agar terciptanya transformasi pelajaran yang nyata di satuan pendidikan. Wah, ini dari Kemendikbudristek yang menuntut, ini kita harus segera katanya ya. Segera agar ini bisa selaras dengan agenda nasional dari Kementerian Pendidikan yaitu Merdeka Belajar. Kemudian pada bagian yang biru di sini ada di mana transformasi dilakukan satuan pendidikan dan pemerintahan daerah. Nah, ini ada eksplorasi how to ya. Ini banyak sekali
yang bisa kita laksanakan, yaitu memberikan teknologi ramah pengguna untuk membantu satuan pendidikan melakukan penganggaran, penatausahaan, pembelajaran, dan pelaporan. 2. Pengembangan sistem yang mempermudah berbagai pihak mengambil kebijakan dalam mengakses data pengelolaan sekolah. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan perangkat TIK dan fasilitas akun belajar sebagai bagian dari transformasi pembelajaran. Seiring dengan perubahan kurikulum, ada juga perubahan dalam metodologi pengajaran. Ya. Yang pertama ada pendekatan visualisasi, yang kedua ada penggunaan teknologi, yang ketiga pengajaran berbasis proyek, dan yang keempat pemanfaatan media sosial. Nah, ini yang menarik nih, medsos. Yang luar biasa ini dalam waktu mungkin ya kurang dari 15 tahun, tapi ini udah benar-benar ya merambah, ini hampir ke seluruh dunia. Ya, medsos ini. Kemudian ada pendekatan visualisasi ini, maksudnya adalah penggunaan media visual yang interaktif yang dapat membantu siswa lebih memahami materi pembelajaran. Nah, ini kaitannya barangkali nanti dengan Chromebook ya Bapak Ibu. Jadi Chromebook itu nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat media. Nah, media visual. Baik itu bisa nanti dibantu oleh aplikasi Canva atau mungkin memutar video dari YouTube ya. Media pembelajaran ataupun media yang Bapak Ibu buat sendiri dari Canva, dari PowerPoint ya. Google Slide dan lain-lain. Kemudian penggunaan teknologi. Nah, siswa belajar dengan mengakses materi pelajaran digital seperti e-book, video, dan game edukatif. Nah, Chromebook apakah bisa nih untuk mengakses materi digital, e-book, video, dan game edukatif? Sangat bisa. Ya. Kemudian pengajaran berbasis proyek. Nah, ini kurikulum merdeka pisan ya mah, pengajaran berbasis proyek mah. Siswa belajar melalui proyek dan tugas yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter. Ya, misalnya dengan Chromebook nanti Bapak Ibu meminta anak untuk membuat poster. Nah, membuat poster tentang kesehatan, ya, tentang kesehatan sekolah, atau membuat poster tentang kebinekaan, buat poster tentang gotong royong, ya, anti bully dan lain-lain. Nah, bisa ini menjadi proyek. Pemanfaatan media sosial, guru dan siswa dapat menggunakan medsos untuk membangun kolaborasi dan koneksi di antara anggota kelompok. Nah, kolaborasi ini bisa dilakukan misalnya kita membuat konten atau video di TikTok, ya, di IG, YouTube, tapi yang berkaitan tentu saja dengan pendidikan. Nah, ini bisa merangsang Bapak Ibu, medsos ini bisa merangsang semangat anak-anak ya untuk belajar. Nah, untuk belajar bersama atau berkolaborasi. Jadi semua anak senang, ya gurunya senang, ya kita, dan mungkin ini sepertinya mudah dilakukan ya, sepertinya. Tapi dalam prakteknya ini tentunya pasti butuh proses Bapak Ibu, tidak bisa ujug-ujug langsung dipraktekkan di kelas. Ini pasti perlu proses lah. Nah, berikutnya peran pendidik dalam transformasi digital. Yang pertama yaitu mendorong perubahan. Mendorong perubahan bagaimana Bapak Ibu, pendidik adalah penggerak utama perubahan menuju dunia digital. Mereka harus memperkenalkan dan menggunakan teknologi terkini dan membangun hubungan dengan orang tua siswa agar mendukung perubahan. Nah, pendidik adalah penggerak. Sebetulnya yang harus bergerak Bapak Ibu untuk memajukan pendidikan ini tidak hanya guru penggerak ya. Guru penggerak itu hanya salah satu elemen ya, elemen yang memang mendapatkan akses karena mengikuti pelatihan atau pendidikan guru penggerak. Sebetulnya status kita sama Bapak Ibu, kalau untuk guru ini tidak ada guru penggerak, tidak ada guru inklusif ya. Guru adalah guru. Ya, penggerak itu hanya label ya atau identitas guru penggerak. Namun siapakah yang harus bergerak? Yang harus bergerak adalah semua, bukan hanya guru, tapi juga kepala sekolahnya, komite, ya, dan lain-lain yang memang peduli terhadap dunia pendidikan. Ya, semuanya kita bergerak.
walaupun bukan guru penggerak begitu. Dan saya lebih suka, lebih mengapresiasi, lebih salut ya kepada Bapak Ibu guru yang bukan guru penggerak tapi lebih disiplin, kemudian lebih peduli terhadap anak ya. Lebih dicintai anak dan lebih dirindukan oleh anak ya. Jadi moto kita adalah menjadi guru yang memang dirindukan ya, bukan guru yang ditinggalkan. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan ya kalau kita menjadi guru yang ditinggalkan itu masuk ke kelas anak-anak cuek ya. Tidak peduli, kemudian juga tidak hormat dan lain-lain. Nah, itu barangkali yang disebut dengan guru yang ditinggalkan. Tapi kalau guru yang dirindukan, ya anak-anak itu dia menantikan kita setiap saat, ya, seperti halnya mereka memperlakukan kita sebagai orang tua. Nah, jadi silakan Bapak Ibu bergerak dengan semangat, mendidik, ya, dengan ikhlas, ya, dengan niat ibadah ya membangun negeri walaupun bukan guru penggerak. Kemudian yang kedua berpartisipasi dalam pelatihan. Nah, guru harus berpartisipasi dalam pelatihan dan workshop secara reguler untuk memperbaharui keterampilan mereka mengenai teknologi pendidikan dan mengembangkan strategi mengajar yang efektif. Nah, ini banyak sekali webinar-webinar ya saat ini. Bahkan setiap hari pasti ada webinar. Baik yang gratis maupun berbayar. Namun sebagian besar webinar ini kita tahu ya, memang ada yang niatnya itu beda-beda. Nah, niat guru. Ada yang sekedar mengejar sertifikat karena harus diisi dalam SKP atau plan kinerja. Ada juga yang memang motivasinya betul-betul ingin belajar, membangun komunitas, membangun jaringan dan lain-lain. Ya, apapun tujuannya, itu silakan hak masing-masing Bapak Ibu ya. Yang penting kita berusaha, ada ikhtiar untuk tetap aktif ya mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, salah satunya pelatihan yang berkaitan dengan TIK. Nah, kemudian upaya Kemdikbudristek. Nah, apa saja nih dukungan dari pemerintah? Dukungan dari pemerintah untuk transformasi digital ya, yaitu untuk membantu Bapak Ibu dalam memanfaatkan TIK itu yang pertama melalui aplikasi ya, melalui aplikasi atau platform teknologi pendidikan. Baik itu PMM, kemudian rapot pendidikan, akun belajar.id, Arkas, Tanya Bos, Siplah dan Kampus Merdeka. Oke, kemudian ada mengenai penguatan SDM ya. Penguatan SDM ini dilaksanakan ini upaya Kemdikbudristek untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Selain melalui platform teknologi atau aplikasi-aplikasi berbasis teknologi, juga melalui pendampingan dan pelatihan TIK. Nah, contohnya kegiatan yang dilakukan saat ini Bapak Ibu yang kita laksanakan ini termasuk program dari upaya Kemdikbud tadi. Kemudian mengenai bantuan peralatan TIK. Bantuan peralatan TK ini 1,4 juta Chromebook untuk 80.479 satuan pendidikan di semua jenjang melalui APBN dan DAK. Ini sudah disalurkan Bapak Ibu. Bantuan 1,4 juta Chromebook ya. Ini luar biasa. Kemudian regulasi. Regulasi itu melalui ya keputusan Mendikbudristek, kemudian surat edaran ya. Contohnya ya misalnya edaran tadi tentang pemanfaatan PMM ya, pemanfaatan PMM. Nah, jadi Kemdikbud ya mendorong supaya guru ini memanfaatkan PMM sampai dengan aksi nyata ya, walaupun tidak wajib. Nah, seperti itu. Dan berikutnya adalah terima kasih alhamdulillah Bapak Ibu. Materi yang pertama ini tidak terasa, yaitu mengenai kenapa perlu cerdas berliterasi digital. Nah, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya ya mengenai materi yang pertama, cukup jelas Bapak Ibu. Ya. Jelas Pak. Cukup jelas ya, kalau mungkin Izin bertanya Bapak. Ada yang punya pengalaman juga boleh disampaikan. Silakan Pak. Izin bertanya Bapak.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya mengenai pemanfaatan TIK yang bantuan. Alhamdulillah SMP ITA Arobania saya mendapat 15 unit Chromebook ya Pak. Ya. Yang ingin saya tanyakan, barangkali kan ini ada quality controlnya dari pemerintah pusat ya Pak ya? Ya, betul. Tentang penggunaannya. Ini di sini alhamdulillah di SMP ITA Arobania Chromebook itu Pak ditawarkan kepada guru-guru untuk dipakai media pembelajaran. Jadi istilahnya tidak disimpan ataupun tidak dibekukan Pak ya. Iya, iya. Terus yang saya ingin tanyakan, bagaimana salah satu cara agar Chromebook tersebut terdetek oleh pusat bahwa Chromebook tersebut dapat dimanfaatkan atau sudah dimanfaatkan? Salah satunya contoh Pak. Gimana caranya supaya Chromebook ini terdetek betul-betul dimanfaatkan? Apa yang Bapak lakukan tadi ataupun, sudah bagus, Pak, yaitu membagi Chromebook ini ke guru-guru ya. Ya. Alhamdulillah Pak sudah di. Cuman kalau untuk terdeteknya oleh pusat bagaimana? Apakah harus padahal kan loginnya itu menggunakan belajar ID apa ya? Login menggunakan belajar ID tapi kok tidak terdetek di pusat. Kok tidak terdetek? Salah satunya. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan perpal nggak? Perpal Chromebook? Sudah Bapak sudah. Kan itu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sudah disuruh ya Pak ya? Sudah melakukan. Pernah ada link dulu ya, upload foto ya. Iya. Betul tidak Pak? Benar Pak. Termasuk di Dapodik juga sudah di ini Pak, udah di-update Pak. Sudah diinputkan ya, di Dapodik sudah diinputkan, perpal sudah, tapi kenapa kok masih belum terdetek begitu ya Bapak Ibu ya? Nah, mungkin tetap ya. Ini karena frekuensi penggunaannya Bapak Ibu ya, penggunaannya yang mungkin kurang banyak gitu ya, atau kurang sering ya penggunaannya. Dan juga untuk pemanfaatan membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi kalau bisa mah si Chromebook itu tidak hanya membuka 1-2 aplikasi, tapi aplikasi yang lain tadi, misalnya PMM ya. Nah, membuka PMM, kemudian juga membuka aplikasi Google yang lainnya juga. Misalnya membuka email. Nah, membuka